Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Melanjutkan pembahasan di bagian pertama, dalam bagian kedua ini saya ingin memberikan ringkasan dari serial Chinese drama Song of the Moon. Seorang pria misterius menemui gadis berusia 8 tahun bernama Liu Shao. Ia menawarkan untuk menemani Liu Shao selama 3 hari dan menuruti segala keinginannya untuk ditukarkan dengan takdirnya. 10 tahun berlalu, Liu Shao telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Ia selalu mengingat janji pria misterius itu yang berkata bahwa 10 tahun kemudian mereka dapat bertemu kembali. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18, tubuh Liu Shao memancarkan cahaya Yi yang terangnya hingga menembus langit. Dan energi yang keluar itu memancing siluman-siluman berdatangan untuk merebut energi tersebut, termasuk Auhan, seorang siluman besar yang sangat kejam. Beruntung Luli muncul dan menyelamatkan nyawa Liu Shao. Melihat kemunculan Luli disertai gurunya Lu Sheng, Auhan segera melarikan diri. Liu Shao akhirnya pergi ke Biro Markis Wuyang, sebuah perguruan yang disegani. Wuyang adalah seorang yang berdedikasi tinggi. Ia adalah pelindung klan manusia dari ancaman klan siluman. Lu Sheng menugaskan Luli menemani Liu Shao berguru di Biro Markis Wuyang, sekaligus memberi tugas rahasia pada Luli untuk mengambil pedang bulan di Menara Bulan. Hubungan Luli dan Liu Shao menjadi dekat. Mereka mulai saling jatuh cinta. Tapi Lu Sheng menentang keras hubungan tersebut. Ia bahkan memasang mantra pemakan jiwa di jantung Luli, yang akan bereaksi setiap kali Luli memikirkan Liu Shao. Bila terjadi terus-menerus, racunnya dapat mengambil nyawa Luli. Suatu kali, Liu Shao berkenalan dengan Hena, tuan siluman yang berasal dari klan air. Hena yang baik hati menolong Luli dan Liu Shao saat mereka dijebak oleh dua kakak perguruan yang iri dan ingin mencelakai mereka. Hingga suatu hari, Liu Shao dan Luli menemukan senjata zither milik peri Cesui. Klan peri yang mengetahui bahwa ada yang mengambil zither tersebut meminta zither kembali dan mengajak Liu Shao untuk tinggal di kediaman peri. Klan peri meminta Liu Shao menggunakan zither memperbaiki monumen 4 musim yang berfungsi menyegel jantung Dewa Yue Kuang yang dikuasai aura jahat dan yang ingin menghancurkan 3 alam. Afu Chun, adik Hena, sangat dendam pada klan peri akibat dahulu klan air pernah ditindas oleh klan peri. Itu sebabnya ia memanipulasi zither dan bekerja sama dengan siluman Auhan untuk menyerang klan peri. Akibatnya, banyak korban berjatuhan. Wuyang, guru Luli dan Liu Shao tewas melawan Auhan. Luli yang hanya manusia fana memaksakan diri untuk dapat menggunakan pedang bulan milik Dewa Yue Kuang demi melawan Auhan. Auhan akhirnya tewas, tapi serangan balik dari pedang bulan juga menewaskan Luli. Liu Shao hanya bisa meratapi kematian Luli. Peri Luoke yang telah bertapa selama ribuan tahun keluar dari pertapaannya dan membereskan semua masalah. Semua orang kaget saat melihat wajah Luoke yang ternyata persis dengan wajah Luli. Baru kemudian diketahui bahwa Luoke pernah mengirimkan setengah jantungnya ke dunia manusia demi melewati penghalang saat bertapa dulu, dan setengah jantung tersebut yang menjadi Luli. Setelah Luli tewas, Luoke pun tidak memiliki ingatan Luli, dan hal ini membuat Liu Shao sangat kecewa dan sedih. Luoke dan peri Wanwu terkejut saat mengetahui bahwa di dalam tubuh Liu Shao terdapat esensi Dewa Yaoling. Luoke menyelidiki penyebab kegagalan Liu Shao memperbaiki monumen 4 musim dengan menggunakan zither. Afu membohongi Luoke dan Liu Shao dengan menyatakan bahwa Lu Sheng yang memanipulasi senar zither. Kemudian Afu menjebak Lu Sheng agar mati bersama Luoke dan Liu Shao. Lu Sheng mengorbankan nyawanya demi melindungi Luoke yang memiliki setengah jantung Dewa Yue Kuang.
Ingatan Luli sebenarnya memang masih ada, hanya Luoke tidak mau mengakuinya di depan Liu Shao. Seperti halnya energi Dewa Yue Kuang dan Dewa Yaoling yang berlawanan, dan energi Luli dan Liu Shao yang juga berlawanan, demikian juga energi Luoke dan Liu Shao pun saling berlawanan. Sehingga Luoke yang sempat beberapa kali terluka, semakin melemah karena kedekatannya dengan Liu Shao. Liu Shao difitnah Pai Feng, dan ia dihukum hingga nyaris kehilangan nyawa. Luoke akhirnya tidak dapat menutupi perasaannya kepada Liu Shao. Ia bahkan rela menerima hukuman cambuk petir karena melawan aturan klan peri demi menolong Liu Shao. Melihat penderitaan Luoke akibat kedekatannya dengan Liu Shao, walaupun sangat berat, Liu Shao memutuskan untuk meninggalkan Luoke. Hena, yang juga menyukai Liu Shao, mencoba menyatakan isi hatinya kepada Liu Shao. Namun ia sadar kalau hati Liu Shao hanya ada Luoke. Dewa Yue Kuang yang telah terpengaruh aura jahat berulang kali muncul di depan Luoke. Sementara rasa cinta Luoke terhadap Liu Shao menyebabkan mantra pemakan jiwa yang diberikan pada jantung Luli kini juga bereaksi pada jantung Luoke. Akibatnya Luoke pun mengalami kesakitan dan nyawanya terancam. Luoke akhirnya memilih terjun ke dunia manusia untuk menjalani ujian kehidupan demi melenyapkan pengaruh Yue Kuang. Melihat Luoke pergi, Liu Shao pun langsung mengikutinya. Di dunia manusia, Liu Shao menemukan Luoke kembali dalam wujud Luli. Luoke sama sekali tidak ingat saat ia di dunia peri sebagai peri Luoke. Namun ia bisa merasakan adanya hubungan khusus antara dirinya dengan Liu Shao. Demi segera membantu Luoke kembali ke dunia peri, Liu Shao menemani Luoke selama di dunia manusia. Tanpa Luoke, monumen 4 musim yang menahan aura jahat berulang kali nyaris hancur. Sang Yurong terpaksa meminta bantuan Liu Shao dengan mengambil jimat darah Liu Shao yang mengandung esensi Dewa Yaoling, agar dapat menahan kekuatan aura jahat yang mencoba keluar dari monumen. Liu Shao memberikan air mata Phoenix kepada Luoke, agar ia melupakan Liu Shao dan segera kembali melaksanakan tugasnya sebagai peri, melindungi 3 alam. Namun ternyata Luoke sadar dan mati-matian menolak untuk melupakan Liu Shao. Khasiat air mata Phoenix dan mantra pemakan jiwa yang saling berlawanan akhirnya saling menetralkan. Mantra pemakan jiwa pun lenyap, dan Luoke dapat kembali mengingat jati dirinya sebagai peri. Luoke akhirnya kembali ke dunia peri, dan untuk sementara dapat mengatasi masalah monumen 4 musim. Aura jahat yang telah berhasil keluar dari bawah monumen mempengaruhi Dewa Wanwu dan Qiu Xian. Memanfaatkan Afu, aura jahat ingin membunuh Luoke, tapi di luar dugaan, Luoning adik Luoke melindungi Luoke. Akibatnya Luoning mati. Afu yang berduka atas kematian Luoning terpengaruh aura jahat untuk menghancurkan monumen demi mencari esensi Luoning yang belum ditemukan setelah kematiannya. Afu menjebak Luoke dan mengambil pedang bulan untuk digunakan menghancurkan monumen. Setelah monumen hancur, esensi Luoning tidak ditemukan di sana. Qiu Xian mengajak Yurong dan Liu Shao membuat formasi untuk melindungi Luoke dari Yue Kuang. Setengah jantung Yue Kuang yang disegel di bawah monumen berhasil masuk dan menyatu dengan jantung Luoke. Setelah kejadian tersebut, Luoke dan Liu Shao naik level menjadi dewa. Ternyata aura jahat belum lenyap. Kini Luoke mulai diganggu oleh Yue Kuang yang berusaha menguasai tubuhnya. Luoke sadar bahwa ia makin lemah, dan suatu saat Yue Kuang akan sepenuhnya mengambil alih tubuhnya. Mengetahui hal ini, Luoke meminta Liu Shao bersiap-siap mengatasi kondisi terburuk yang bisa terjadi. Menjelang akhir cerita, kita diperlihatkan 2 alternatif ending. Pada ending pertama, Luoke masih bisa menjaga kesadarannya, sehingga ia membiarkan Liu Shao membunuhnya dengan senjata Dewa Yaoling, yaitu roda Mian. Tapi di saat Luoke sekarat,
Liu Shao menyerap aura jahat Yue Guang dari tubuh Luoke pindah ke tubuh Liu Shao. Ia tahu bahwa energi Luoke maupun Dewa Yue Guang berlawanan dengan energi Dewa Yaoling dan dirinya. Sehingga, dengan menyatukan aura Yue Guang ke dalam tubuhnya, aura Yue Guang pasti akan mati, walaupun Liu Shao juga harus ikut mati. Pada ending kedua, Yue Guang berhasil mengambil alih kesadaran Luoke. Bahkan, ia mengecoh Liu Shao dengan berpura-pura menjadi Luoke, sehingga Liu Shao menurunkan kewaspadaannya. Akibatnya Yue Guang berhasil mengalahkan Liu Shao dan akhirnya menguasai 3 alam. Tapi keduanya hanya alternatif akhir pertempuran. Pada kenyataannya, Dewa Yue Guang memang berhasil mengambil alih kesadaran Luoke. Liu Shao menggunakan lonceng yang telah dipersiapkan Luoke untuk menggerakkan esensi Luoke yang telah dikuasai Yue Guang. Akhirnya Liu Shao berhasil membangkitkan esensi Dewa Yaoling dan menggunakan roda Mian untuk mengalahkan Dewa Yue Guang. Luoke ikut binasa bersama dengan lenyapnya Dewa Yue Guang untuk selamanya. Liu Shao meninggalkan dunia peri dan turun ke dunia manusia demi mencari Luoke. Sesuai janjinya, Luoke hidup kembali dan menemui Liu Shao. Demikian ringkasan cerita dari serial Chinese drama Song of the Moon. Teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia untuk selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi serial Chinese drama terbaru, aktor dan aktris pemerannya, juga sinopsis drama tersebut. Sampai jumpa!